Semarang kaline budhek sing disawang matane. Kowe iki ngopo? Conto, Cuk, conto. Oh cawet. Semarang kaline budhek sing disawang matane. Kowe iki ngopo? Conto, Cuk, conto. Gue kira rasa terlalu semangat, bayaranmu nggak jelas. Manuto penak. Apa? Minta lagu apa? Mendung tanpa udan. Kamu tahu mendung tanpa udan itu bahasa lainnya apa? Ngajeng tanpa kelon. Sangel, angel. Ayo lagu apa njaluke? Dangdutan ditinggal rabi. Bojo loro halah bojo siji mumet ndas mulele. Ya sekane ditinggal rabi versi selawat. Semuanya bawa HP? Bisa dihidupkan? Ya, turipke. Wah, iki mesti HP ini cross iki. Ketok flashnya redup. Semuanya diangkat. Aku pengen delok, oh kayak sepiro wong gini. Coba, yang bawa HP semuanya diangkat. Ayo semuanya diangkat. Yang gak bawa HP cangkemnya merenges. Semuanya diangkat. Sebelum nyanyi sholawat, tajak nyanyi dari syukur. Ini masuk bulan Agustus mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia. Apal napa mboten? Semuanya diangkat. Sana mana sana? Sana mana? Arah mana sana? Barat, selatan, timur. Mereka pundi? Selatan. Nanti semuanya digoyang ke ngidul dulu ya. Semuanya, boleh saya berdiri Bu? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Semuanya diangkat, menyanyikan lagu syukur untuk Indonesia. Coba panitia diambil dari atas panggung yang bagus. Nanti tak posting di medsos saya. Di panitia nih. Diambil dari atas panggung yang bagus. Saya mau nyanyikan lagu syukur untuk kemerdekaan Indonesia. Shollu ala Nabi Muhammad. Semuanya diangkat yang tinggi. Digoyang ke arah kidul dulu. Musiknya menyesuaikan. Orang tangdung gue tak santet loh gue. Shollu ala Nabi Muhammad. Dari yakinku teguh hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka. Sujud aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Sekali lagi. Dari yakinku teguh hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air
pusaka Indonesia merdeka, sujud aku sembahkan kehadiratmu Tuhan, kehadiratmu Tuhan. Merdeka, merdeka, shollu ala Nabi Muhammad. Yo, saiki selawatan yo, selawatan. Yo. Semuanya diangkat. Sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Sing ora bengok mulih meteng. Amin. Semuanya diangkat. Ayo. Endi kok mung loro iki? Wah, kere ra duwe HP iki. Ayo diangkat le, diangkat le. Ayo. Semuanya lagi ya. Ben apik kon dhuwur. Oh, ora duwe drone to iki. Oh, maklum anggarane cekak. Sangel. Semuanya diangkat. Shollu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara, nyawang kanca adoh karo agama, ra duwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno, sholawat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muhtar. Apa iki wis jamane caca enom kelangan akhlake, wong tua diseneni, guru yo dikepuki, hayo rene gendang ngaji, sholawat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muhtar. Ayo versi ambiar sing galau bareng-bareng. Atiku rasane lara, nyawang kowe rabi karo wong liya, nangis getih eloku, remo ajur rasaku, kowe tega ninggal aku. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami huwal
kudu bisa kelangan tresnane, kudu kuat atiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnaku. Sholawat sing banter. Ya Rabbi sholli ala balik makosidana wa firlana mamadon ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muntahim. Sekali lagi yang paling kenceng untuk Kota Waringin Barat. Ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana wa firlana mamadon ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muntahim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Malaikatnya ning langit bengok. Ho ah ho. Lanjut. Sampai jam pinten pengajiannya? Subuh mantap. Alah, aja ning kene merah putih dirono aku enggak masa dhuwur aku, agak sana agak sana. Saya itu begitu mencintai merah putih, makanya kalau ada orang cerewet tentang merah putih pasti saya marah. Termasuk keputusan pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Do cerewet, masa ibu kota dipindah ke tempat buangan jin, setan, demit, iblis, cangkeme. Saya ditanya sama wartawan, apa pendapat Gus Miftah tentang ibu kota pindah ke Kalimantan? Saya jawab, tidak masalah ibu kota pindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Iya. Nah, persoalannya begini, kenapa hari ini banyak orang nggak bisa rukun, banyak nggak bisa akur, congkrah, ribut, karena nggak tahu diri, cangkeman, betul kan? Kayak cangkemmu. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena merasa kepentingannya tidak diperhatikan. Kenapa? Merasa sok penting. Kan tadi siang saya bilang, menjadi penting itu baik, tapi menjadi baik lebih penting. Lebih baik menjadi baik daripada menjadi penting. Karena penting itu belum tentu baik, kalau baik itu pasti penting. Maka dahulukanlah baik dibandingkan penting. Kamu jadi pendekar sok penting, nggak dianggap. Ingat, radiasi itu berbahaya, dianggap lebih berbahaya. Apik ya. Lebih bahaya dianggap daripada radiasi. Wong kok susah diatur. Angel kandhanane. Ame diketu. Nah, saya melihat apa? Persoalan yang terjadi hari ini di bangsa kita ini apa? Karena banyak orang menganggap dirinya penting, apa-apa dikomentari, orang paham melu-melu komentar. Betul Bapak Ibu? Maka saya bilang apa? Ayo, konco-konco yuk, Banser, pendekar PSHT tak kandani. Awake dhewe belajar silat iki lak sing paling penting ora jurusmu, tapi piye nata atimu. Nggih napa mboten? Wong nyatane nyuwun sewu. Saya itu punya banyak preman besar. Itu matinya bukan karena ditembak, bukan karena dibacok, malah kadang-kadang cuma dihinakan oleh Allah. Matinya tidak karena pistol, tidak karena golok, tapi mergo dicokot nyamuk.
Nah yo, kowe PSHT iki, jurusmu oke kaya ngopo? Kena cikungungnya. Akek. Nggih mboten Pak Pendekar. Itu menunjukkan apa? Kita nggak boleh sombong. Cokot nyamuk cikung ngalah. Kaku kabeh termasuk cangkemmu tak kandhani. Apa yang kita sombongkan? Cokot nyamuk cilik. Makanya kemudian apa Allah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udah. Bahkan Allah mencontohkan, tidak malu dengan mencontohkan nyamuk. Buktinya apa? Banyak orang besar kalah dengan nyamuk. Saya itu mohon maaf, di Jakarta punya pengawal besar yang Anda pasti pernah dengar nama orang ini, Maung Hercules, preman terbesar di Jakarta. Anggotanya ada 1 juta orang dengan KTA. 2 tahun yang lalu ketemu saya, dia bilang apa? Begitu mendengar ceramah saya, dia bilang, sudah 50 tahun saya menjadi preman Gus, saat ini saya pengen mengabdikan diri saya untuk Islam, saya pengen ngawal pengajian Gus Miftah. Preman Pak, matanya tinggal 1. Dia pernah ditembak berkali-kali, terakhir ketembak matanya jarak 2 meter, orang mati. Kamu ditembak matanya nggak mati? Enggak, cuman mata saya pecah, diganti neker. 2 meter Mas. Tiap malam di Tanah Abang dibacok orang. Tapi sekarang kalau dia ditanya, mau Hercules, kenapa Anda dibacok nggak mati-mati? Karena Allah belum mengizinkan saya mati. Cangkeme preman. Cangkeme preman. Saya dulu Pak di Jogja ngaji pertama kali ditodong pistol sama preman terbesar di Jogja. Kepala saya ditodong begini, macam-macam kamu saya bunuh. Wah ini bukaan toh, goblok ini kan tumpah. Kaget aku. Cangkem kiai ini diprank. Saya ditodong pistol kepala saya Pak, kamu macam-macam saya bunuh. Ternyata apa? Lebih hebat dari pistol, lebih hebat dari golok, lebih hebat dari jurus kamu itu apa? Senyuman. Makanya apa? Jet Li, ahli kungfu dari Cina, dia mengatakan apa? Sekian ribu jurus yang saya pelajari, tapi ternyata jurus yang paling ampuh adalah senyuman di bibirmu. Betul? Saya ingin inilah, sahebat-hebatnya pendekar PSHT neng omah delok bojone merengut. Alah goblok dadak tak kandhani. Gayane lak tarung lagi sabung. Delok bojone ilang juruse. Wedok dilawan. Ingat ya para pendekar, para banser, tak kandhani loh. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Perempuan, iki pengajian kok abune gorengan wasin toh iki. Ya pangeran ya, masa ambune wasin gitu. Lah malah kurang ajar. Kaya kiai ini mambu, hidungnya kaya kucing matamu. Masya Allah. Artinya apa? Gak ada nak manusia yang kemudian diciptakan sempurna, tapi juga gak ada manusia yang diciptakan oleh Allah gak punya kelebihan. Makanya kita harus tahu diri, jangan merasa sok penting. Di bangsa ini semuanya hari ini merasa sok penting, semuanya dikomentari. Jamaah saya larang untuk komentar berlebihan tentang kasus polisi, kasus tentara. Semua orang punya masalah kok. Betul? Orang paham melu-melu. Ada polisi, ditembak polisi, di rumahnya polisi, ditangkap sama polisi, diperiksa sama polisi. Sing mumet yo ndase polisi. Kowe ngapa melu-melu? Wong kowe di masalah ning omah. Kowe ketake guyang-guyung ini iki lah ning omah mau dikapruk karo bojomu ta kowe? Dalam sejarah percaturan dunia, kasus besar itu rata-rata berangkatnya masalah perempuan.
Betul Bu. Makanya saya nggak berani dengan perempuan. Kalau saya ditanya Gus Sultan nikah lagi, enggak. Kecuali kepepet. Kepepet enggak. Karena saya orang yang sangat setia dengan istri saya. Saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Oh bujuku nonton modar aku. Podo mbahmu podo, bulno podo jreng. Ya beda kowe codot kok. Loh Pak, kalau saya itu nggak kuat godaan perempuan Pak. Saya udah 20 tahun Pak ngaji di klub malam. Saya sekarang punya pengajian teman-teman di Jakarta isinya artis semua Pak, di Tower 99. Jadi Habib Lutfi sama Abah Dimyati Rois almarhum yang kemarin baru saja meninggal, beliau bilang begini, Le, kudu ono kiai kaya awakmu blusukan yang lokalisasi, ngaji sama teman-teman artis. Saya punya pengajian teman-teman artis di Pancoran, di Tower 99 punyanya MS Glow itu. Jamaah saya siapa? Ayu Aura Kasih, Rondo bro, Wika Salim, Rondo bro, Selin Evangelista, Rondo bro. Dan jamaah terbaru, Masya Allah, idolanya anak-anak PSHT, Lucinta Luna. Ketoke wayu ngerangkul lagu bono ganjel lah. Ya Allah, ketoke ayu bono baterene ya. Sehingga kemudian apa? Karena merasa sok penting, ketika kepentingannya tidak diperhatikan dia marah. Itulah awal kenapa kita tidak mau rukun. Contoh, orang marah-marah ketika ibu kota mau dipindah ke Kalimantan. Kenapa? Karena merasa kepentingannya tidak diperhatikan. Kenapa? Karena merasa dirinya penting. Makanya saya tolong sahabat-sahabat saya di Kota Waringin Barat, jadilah umat yang akur, yang rukun. Kita berbeda itu boleh kok. Saya yakin malam hari ini yang hadir berbeda-beda. Beda partainya, beda sukunya, beda organisasinya. Betul? Mungkin ada NU, ada Muhammadiyah. Saya loh, anak wong NU, asli NU dari kecil, pernah tinggal di masjidnya Muhammadiyah. Apal banget. Kalau dulu masa kecil saya NU Muhammadiyah ribut hanya gara-gara kunut. Tapi sekarang Kota Waringin Barat, alhamdulillah, sudah tidak ada yang ribut gara-gara kunut. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Kota Waringin Barat sudah jarang yang sholat subuh. Subuhane jam 7, usoline tambahi, usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Berbeda itu boleh. Jangankan persoalan ormas, persoalan pendekar. Iki aku ingin ya, kanca-kancaku sedulurku PSHT. Saya kemarin baru dari Banyuwangi. Ini saya harap tidak terjadi di Kota Waringin Barat. Saya kemarin di Banyuwangi itu mendamaikan kita PSHT dengan sahabat kita Pagar Nusa. Aku bilang, kowe iki padha-padha wong NU ne. Ngopo kok gelut? Kita punya martabat, mereka punya martabat. Dan niki kalau jarang cerita, Pak Pendekar, Pak Ketua. Saya dulu kelas 3 sanawiyah itu ikut latihan daftar pertama kali PSHT, tapi hanya latihan sekali tok. Karena saya sibuk harus melayani kiai saya, khidmat tabarukan sama kiai saya. Jadi saya sempat daftar PSHT, baru latihan sekali tok, tapi karena dipanggil sama kiai saya untuk melayani beliau, saya berhenti. Tapi luar biasanya apa? Salah satu guru besar saya itu, saya latihan silat di PSHT, saya punya guru besar di Pagar Nusa namanya Gus Maksum. Makanya apa? Teman-teman di atas itu biasa saja menyikapi perbedaan. Aku PSHT, kue Pagar Nusa atau sebaliknya, nggak ada masalah. Makanya apa? Umar bin Khattab dia mengatakan apa? Yang namanya pemberani itu bukan orang yang mampu mengalahkan semua musuhnya,
tetapi yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kowe lamun arep menguasai dunia dengan silatmu, ora bakal rampung. Gus Miftah bisa menguasai dunia malam tanpa jurus, semuanya dengan senyuman, lonteng delok senyumku. Wow, manut. Loh, copet-copet di terminal itu rata-rata iso gelut lho. Konangan keplak indase. Karena copet itu goblok. Kenapa? Yang dicopet dompetnya. Ketahuan digebuki kepalanya. Gus Miftah dilokalisasi juga copet. Tapi yang saya copet bukan dompetnya, tapi hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompetnya, dompet lainnya pun pasti akan diberikannya. Nyoh. Saya dulu menguasai klub malam di Jakarta, Pak, hanya dengan senyuman. Saya pernah dikeroyok 20 preman di Jakarta. Saya nggak mundur, wong belakang saya sumur, modar aku. Sebanyak apapun jurusmu, kamu tidak bisa mengalahkan hawa nafsumu. Ingat kata Nabi, asadul jihad jihadul hawa. Jihad yang paling berat adalah melawan hawa nafsu. Kamu tahu kenapa pasti namanya hawa nafsu, bukan adam nafsu? Karena yang selama ini membuat nafsu itu biasanya hawa. Mila hati-hati karo wong wedok. Wong wedok ki ahli sejarah. Sekali kamu punya salah, seumur hidup kelingan terus. Lu tenan, Pak. Makanya kalau saya harus menikah lagi, saya pengen menikah dengan cewek Arab. Jadi kalau istri Arab saya marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Ewek sadaqallahul adzim. Saya jadi kelingan, Pak. Dulu zaman Orde Baru, Kiai kan diawasi sama Intel. Gus Dur rapat sama Kiai, didatangi sama Intel. Gus Dur pinter, Pak Kiai, mulai sekarang kita ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Kan Intelnya mumet dasi. Akhirnya Intelnya pulang, ditanya sama komandannya, hei Intel, apa hasil rapat dari Gus Dur dan para Kiai? Aman komandan, Gus Dur dan para Kiai hanya saling mendoakan. Saya itulah kadang-kadang gobloknya kita ya. Kita itu nggak pede dengan kemampuan bangsa Indonesia. Jadi kalau lihat orang Arab seolah-olah itu mesti suci gitu. Padahal ya Arab ati genah barang ki mau asline itu. Lah. Jadi kalau melihat orang pakai jubah mesti Habib sapa sing kondo. Sopir taksi di Mekah kayak kabeh jubahan gitu loh. Loh, nggih napa mboten? Tapi mindset kita, Pak, kalau melihat orang pakai jubah itu pasti suci gitu. Padahal ya mohon maaf, enggak. Kalau omongan Arab dikira Quran, setiap qasidah Arab dikira sholawatan. Saya dicurhatin, satu ketika saya dicurhati sama Via Valen. Dia bilang begini sama saya, bah, saya mau curhat. Apa Nduk? Apakah benar lagu Din As-Salam itu lagu sholawat? Lah kenapa Nduk? Saya kemarin dangdutan nyanyi lagu Din As-Salam, di demo sama orang. Via Valen nggak pantas lagu sholawat dinyanyikan di panggung dangdutan dengan pakaian seksi. Dia tanya, bener nggak ini Din As-Salam ini sholawat? Saya bilang, sholawat itu tidak mesti bahasa Arab. Kalau bahasa Arab belum tentu sholawat. Jadi tidak semua qasidah itu sholawat, termasuk Din As-Salam. Itu lagu umum. Din itu artinya agama, salam itu damai. Berarti boleh bah dinyanyikan di panggung dangdutan? Boleh. Karo ngising loh elok. Kue nyanyi Din As-Salam karo ngising ento kok. Umpamane awakmu karo ngising, karo nyanyi. Itu bukan sholawat kok. Kinlah hadil mata fi masa cerot oleh.
Banyak orang yang gara-gara tidak tahu diri akhirnya apa? Merasa penting, nggak mau akur sama yang lain. Contoh Pak, keributan-keributan hari ini terjadi karena merasa kepentingannya tidak diakomodir. Pak Jokowi mindah ke ibu kota yang Kalimantan, gubernur se-Indonesia disuruh membawa tanah dan air. Tuduhannya orang-orang yang nggak seneng apa Pak? Jokowi musyrik, percaya sama dukun. Masa bikin ibu kota negara harus bawa tanah dan air? Hubungannya apa? Loh, kowe iki ora ngerti takono blok. Semangat yang dibawa oleh presiden itu semangat persatuan. Caranya bagaimana? Dengan menghargai dan menghormati masing-masing daerah. Makanya kenapa semua kepala daerah disuruh membawa tanah dan air dikumpulkan jadi satu. Simbolnya apa? Sense of belonging, rasa memiliki. Supaya semua orang dari daerah Indonesia apapun sukunya merasa memiliki ibu kota di Kalimantan. Semangat yang dibawa apa? Semangat ketika Nabi Muhammad menyatukan kabilah-kabilah di Jazirah Arab. Saya kasih contoh. Dulu kan Masjidil Haram pernah kebanjiran. Saya baru pulang haji 10-12 hari. Tak doakan orang kota Waringin Barat segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah wong urung rampung cangkemmu wis amin. Segera dipanggil oleh Allah untuk ibadah haji, amin. Kalau ngadimin kita doakan panjang umur, amin. Jadi orang sedunia mati ngadimin hidup sendiri. Jadi sesuk mau selawat tong tang dewean kaya kentir ya lho. Kasih tahu Pak, ini orang biar paham bisa akur gitu. Dan saya pengen berharap banget keakuran berangkat dari kota Waringin Barat, amin. Kota Waringin Barat, kota persatuan. Wah keren. Saya beberapa kali ke kota Waringin Barat yang ngundang jamaah, bupati belas atau ngundang. Kata randu anggaran gitu ya. Mikirnya pejabat bupati, ya ini dancuk ini. Saya itu gara-gara ceramah di gereja Pak. Saya kan ceramah di gereja itu tahun 2021 di gereja Jakarta Utara Penjaringan. Saya berbicara soal toleransi dan kemajemukan. Gara-gara itu Pak Bupati, saya diundang oleh wali kota Los Angeles Amerika Serikat. Loh, Amerika ngundang ngaji kota Waringin Barat ora tangan dan iya. Langsung oke. Ditagih ya. It's okay. Nah, info-info. Sing sacet Mas. Tapi ya kuwi ditambahi dana kenakalane Mas. Udan, alhamdulillah. Sing deres ya Allah. Lah mau tak tolak, saya tak doke baik. Lanjut Bu. Wah, ora kesel-kesel ya. Ini nggak pakai tiker tadi. Wah, insya Allah pulang pengajian little body. Sini deh gatel kelebon wedi. Masjidil Haram kebanjiran Pak. Hajar Aswad lepas dari Ka'bah. Semua pemimpin Arab rebutan pengen masang, sehingga hampir terjadi pertumpahan darah. Sehingga kemudian disepakati konsensus, siapapun yang masuk Masjidil Haram pertama kali berhak untuk memasang Hajar Aswad di tempatnya. Anda tahu siapa yang masuk pertama kali? Muhammad muda. Nabi Muhammad tidak egois. Dia minta satu kain panjang dan lebar, Hajar Aswad ditaruh di atasnya. Semua pemimpin kabilah diminta untuk pegang ujung kain satu-satu. Dibawa mendekat ke Ka'bah, kemudian dipindah oleh Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad melakukan itu? Karena menghargai semua kabilah, menghargai semua pemimpin adat.
Mungkin nggak kita berpikir kenapa Pak Jokowi minta tanah dan air? Berangkat dari semangatnya Nabi Muhammad ketika pasang Hajar Aswad, rukun bro. Contoh lagi, Masjid Demak, yang pernah ke Demak itu proyeknya siapa? Proyeknya Kanjeng Sunan Kalijogo. Tapi ketika membuat Masjid Demak, semua wali dilibatkan. Pertanyaan saya, kalau seandainya Masjid Demak dibangun sendiri sama Sunan Kalijogo, kira-kira jadi apa enggak? Jadi, wali je. Tapi kenapa dia melibatkan semua wali? Karena semangat yang dibawa adalah persatuan. Bagaimana kemudian Wali Songo mengajarkan bahkan kamu hormati yang beda dengan kamu? Kanjeng Sunan Kudus, orang Kudus agamanya Hindu, menghormati dan memuliakan sapi, maka dia punya kebijakan. Orang Kudus boleh makan daging sapi, tapi jangan motong sapi. Makanya kalau korban yang dipotong kerbau, menghormati. Makanya persatuan itu menjadi penting. Saya sering bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah sama super team. Superman kuwi goblok, badannya besar, bajunya es. Kan goblok. Lebih goblok lagi pakai sempak di luar. Yang paling goblok siapa? Yang nonton. Tahu orang goblok kenapa ditonton? Goblok apa? Makanya Superman kalah sama super team. Kita jaga kekompakan ini. Al-ittihadu asasun najah. Jangan hanya mencari-cari kesalahan orang, jangan hanya saling mencari kesalahan pemimpin. Orang Indonesia itu sekarang paling banyak profesinya apa Pak? Wasit sepak bola. Apa itu wasit sepak bola? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Wih, wasit bal-balan gancuk kita kandani. Sifatnya itu loh. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Dan yang paling meresahkan lagi bukan wasit sepak bola, wasit tinju. Ono wong rangkulan dipisah, wong teman-teman dijarke. Wis angel ini. Kalau kemudian kita ngomong perbedaan itu sunatullah. Bahkan soal iman, kita disuruh milih kok. Yang mau iman silakan, mau kafir silakan, dengan segala konsekuensinya. Kamu mau milih Kristen ya silakan, Islam ayo. Kowe milih NU monggo, Muhammadiyah karepmu. Wong Muhammadiyah karo NU bedane mung tipis kok. NU senengane dawa, Muhammadiyah cendak kok. Ayo, Bapak, ibu-ibu Kota Waringin Barat, milih sing dawa napa cendak? Dawa. Wow. Bedane NU Muhammadiyah iki dawa karo cendak. Adan umpamane. Baradan wong NU dawa puji-pujian, Muhammadiyah cendak tanpa puji-pujian. Bar salat NU dawa wiritan, Muhammadiyah cendak tanpa wiritan. Kelase mat kolamcing, komat teko salam plencing. Komat mangkat rampung salat tangane diangkat dungane singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Yo ora apa-apa, yang penting sholat. Cangkeme rondo. Ayo Banser, Pendekar PSJati mulai kerukunan dari Kota Waringin Barat. La tadkhuluna jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Wala tu'minuna hatta tahabu. Dan kamu tidak bisa dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Apa bagi beda le tak kandhani wis to. Salate beda-beda kok, wong tahiyat lho beda-beda. Imam papat ki tahiyat lho, kuwi beda kabeh. Mila aja gumunan aja baperan. Imam Syafi'i tahiyate piye le? Asyhadu alla ilaha illallah. Iki Syafi'i. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam Syafi'i. Imam Hanafi beda. Asyhadu alla ilaha illallah. La nafi Allah isbat. Ngadeke pisan tok. Ora ngadek meneh.
Kowe ngomong impoten tak ajar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau Imam Hambali beda lagi Pak, setiap ketemu kalimat Allah tangannya bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Jadi kalau ketemu kalimat Allah, tuwing 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 tuwing. Ini Hambali. Kalau Maliki beda lagi, dari awal sampai akhir tangannya bergerak nggak berhenti. At-tahiyatul mubarakatuh ber. Gus Miftah pakai mana? Saya pakai Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah. Anda mau pakai Hanafi? Tuwing tuwing boleh. Mau pakai Hambali? Tuwing 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 boleh. Mau pakai Maliki? Ber boleh. Jadi begini boleh, begini boleh, begini boleh, begini boleh. Ya nggak boleh, begini. Masa tahiyat ngene kayak tahiyat ngadimen. Tapi ngadimen udengnya NU. Wah. Kita doakan yang udengnya NU masuk surga. Udengnya. Kalau seperti itu indah Pak, bahwa kemudian kita menempatkan persatuan di atas segala-galanya. Maka yang perlu kita lakukan apa? Jangan membeda-bedakan yang sudah sama dan jangan menyamakan yang memang berbeda. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Suku Indonesia ada 1400 lebih suku bangsa. Kita punya prinsip, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Makanya kalian di Kota Waringin Barat, orang Jawa datang ke sini ya nyaman-nyaman saja. Kenapa? Karena kita tahu diri. Eling lan waspada. Eling marang mbok nom, waspada marang mbok tuwa. Masuk. Eling marang Allah, waspada marang godho. Wedi aku kok guyune elek banget. Katanya keselak sawit kayak cangkeme. Apa Bu? Apa? Oh, sawit rapayu. Wingi larang cangkemmu meneng. Murah bengok-bengok, cangkem turah. Wingi regane luarange meneng bae aku ora diundang. Murah ngundang. Padine golek murah ta kowe? Semurah dinyang. Sekarang harga-harga katanya naik, yang turun cuma satu katok, melorot. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah senang melihat kita rukun, Allah senang melihat kita akur. Maka syarat supaya Kota Waringin Barat ini maju, masyarakatnya harus akur. Beda agama nggak masalah. Gus Miftah pondoknya di lingkungan orang Katolik. Selatan saya pendeta, utara saya kuburan. Seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Aku kuburan kok maksud agak juli? Akur. Saya punya kolam depan pondok. Pendeta telepon saya, Gus, boleh saya mancing di kolamnya pondok? Oh boleh. Ditemani ya Gus? Oke. Mau masuk kolam melewati genangan air, pendeta bilang sama saya, Gus, kaki saya korengan nggak boleh kena air. Terus gimana? Mbok aku digendong. Pendeta tak gendong. Begitu tak gendong, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Akhirnya saya jengkel, pendeta tak lempar ke air, biur. Pendetanya tanya, Gus, kenapa saya dilempar ke air? Mohon maaf Pak Pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Wah.
Asik Pak Indonesia itu Pak. Kabeh wong mau kafir-kafir ke, kabeh wong kok mau salah-salah ke, kabeh wong kok meneraka-neraka ke. Surga itu surga itu luasnya bumi dan langit jadi satu, itulah surga. Lah kabeh wong mau kafir-kafir ke, pertanyaanku apa surgane arep mau untal dhewe? Rungono. Kabeh wong salah, ngene bid'ah, ngene enggak entuk. Cangkem atos menlele aku. Gini apa badan? Kayak dulu yang ngerame itu Pak. Tahlil boleh, tahlilan nggak boleh, yasin boleh, yasinan nggak boleh. Kok kowe goblok men? Apa bedone tahlil karo tahlilan? Bedone siji. Tahlil itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Yasin itu belum dibaca. Kalau dibaca namanya yasinan. Mosokmu gara-garaan raento. Sarung boleh, sarungan nggak boleh. Ya gundal gandul. Engko kotang boleh, kotangan nggak boleh. Ya kewer-kewer, Pak. Jadi saya itu pola berpikirnya nyantai banget. Makanya kenapa banyak saya dekat dengan orang non-Islam. Dan saya nggak pernah mengajak orang non-Islam untuk masuk Islam. Bagi saya agama itu pilihan. Anda mau beragama apa silakan. Yang nggak boleh itu kalau kita saling mengganggu. Gini aja Pak Pejabat Bupati, kalau besok saya diundang Kota Waringin Barat, tak sampaikan konsep toleransi. Saya kemarin diminta sama Presiden tanggal 10 Juni saya ngaji di hadapan Presiden di acara HUT Mas Hipmi. Istana telepon saya, Gus Miftah bisa ngasih kajian kebangsaan? Bisa. Selesai acara ceramah sama Presiden saya dipanggil, Gus Miftah, sekarang isu-isu kebangsaan besar, tolong di mana-mana ngaji kebangsaan. Maka saya apresiasi, hormat setinggi-tingginya sama PSHT, tema pengajiannya adalah kajian kebangsaan. Apakah karena mereka pinter? Enggak, mereka ndelok YouTubeku. Wali YouTube pada Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, umat yang akur akan mendatangkan rahmat dari Allah. Tak kasih contoh yang paling gampang. Akur pengundang ngadimin selamatan. Umpama nih, ndelalah ngadimin sedang bertengkar sama istrinya. Saya sudah mau masuk rumahnya ngadimin nembe dionek-onek bajingan kowe men, asu kowe men umpamane gitu. Kira-kira saya jadi masuk apa enggak? Enggak, daripada aku melu-melu diasok-asokke karo bojone ngadimin. Saya pulang, wah ngadimin diamuk karo bojone, cok, balik aku. Harusnya ngadimin ikut saya selamatan, tapi gara-gara bertengkar dengan istrinya nggak jadi diundang selamatan. Sama Bapak Ibu, ini rahmatnya Allah, anugerahnya mau turun di Kota Waringin Barat. Kok kita nggak bisa akur, bertengkar, bermusuhan? Rahmatnya pasti ditarik oleh Allah. Makanya diresihi. Contoh yang paling gampang, ini ada gelas bersih. Kalau gelasnya ini bersih, ini ada kopi, ada degan, ada macam-macam, bisa dimasukkan ke dalam gelas. Kenapa? Karena gelasnya sudah siap. Kalau gelasnya kotor, walaupun ada air macam-macam nggak bisa masuk. Kenapa? Karena kotor. Supaya bisa masuk, dibersihkan dulu. Milalah hatimu pengen dimasuki rahmatnya Gusti Allah, hati ini diresihi. Ojo suudon tok. Ono kiai munggah panggung nganggo kacamata ireng malah dilokke kaya tukang las. Apa mana kalau saya bawa tongkat malah dilokke, wow si buta dari gua hantu. Awakmu ngerti siapa yang digendong sama si buta dari gua hantu? Jenenge ngadimin. Oh kayak munyuk ding men sehari men. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak akan masuk surga kecuali beriman, dan tidak dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang.
Alhamdulillah sudah subuh, pengajian dianggap selesai ya. Lagi setengah rolas bro, aku kan capek. Oh tegane masih satu, ya diombe titik. Kita baca sholawat hasbi rabbi bareng-bareng, minta sama Allah mudah-mudahan Kota Waringin Barat dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan persatuan dijaga oleh bangsa Indonesia sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Amin. Insyaallah persatuan kerukunan berangkat dari Kota Waringin Barat. Amin. Bansernya luar biasa, pendekar setia hati teratai luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sesuai dengan nama organisasi mulai setia hati. Setialah dengan hatimu. Maka saya selalu bilang, cukup cintailah pasanganmu dengan segenap hati, jangan dengan sepenuh jiwa. Kenapa? Kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Ya rupa-rupa jomblo iki lho mesake. Nggih, hasbi rabbi ping 3, ki ndonga. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang belum berdoa pulang, saya doakan sandalnya hilang. Amin. Modara kowe langsung nunggu meneh selep. Aduh sandalku hilang aduh. Shallu ala Nabi Muhammad. Rasa ditabui tak ajar munajat ngadu ngene wae tangane iki. Men rasa tabui men tak dongake stroke lho kowe. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizukna istiqamah, Allahumma rizukna bi ziyadatil ilmi wal rizki wal ibadah, Allahumma rizukna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rizukna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rizukna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma rizukna bi alfi quwwah, Allahumma rizukna bi alfi barakah, Allahumma rizukna bi alfi karamah, Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rizukna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Maha Pengasih, ya Allah ya Maha Penyayang. Sujud syukur dan sembah syukur kami kepadamu ya Allah atas semua anugerahmu, atas semua karuniamu, atas semua rizkimu ya Allah yang kau limpahkan kepada kami. Wabil khusus ya Allah malam hari ini kami bersyukur ya Allah atas usia yang kau berikan kepada organisasi kami ya Allah, Persaudaraan Setia Hati Teratai 1 abad ya Allah.
Jadikan kami ya Allah pribadi-pribadi yang mampu memberikan manfaat untuk kehidupan manusia ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang baik dan bisa membaikkan ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang soleh dan bisa mensolehkan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni kekhilafan kami, ampuni kemaksiatan kami ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Kasihlah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami ya Allah. Ampuni pula dosa para pemimpin kami ya Allah. Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang Kau murkai. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah dalam keadaan sakit, Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bersedih, Engkau bahagiakan ya Allah. Siapapun yang hadir dengan segala masalahnya, Engkau berikan solusi dan jalan keluarnya ya Allah. Siapapun yang hadir dengan segala hajat yang Kau kabulkan hajatnya ya Allah. Siapapun yang hadir dengan semua doa dan cita-citanya, Kau kabulkan doa dan cita-citanya ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, kehidupan yang mapan, ekonomi yang lancar ya Allah. Keturunan yang soleh-solehah, kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka. Jadikan akhir kalimat yang keluar dari mulut kami ya Allah biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, bersama-sama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Waqtim lana minka bil khair wa ya khairun nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiah Fatihah untuk kita semuanya. Allah kabulkan hajat dan doa-doa kita. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa liqadainal qabul wal ijabatil mas'ul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi PSHT matur nuwun Kota Waringin Barat matur nuwun hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.